Baik, sekarang kami akan menuju, materi utama, yaitu, terkait dengan asesmen kesiapan digital. Nanti dari sini akan dijelaskan terlebih dahulu, teknisnya seperti apa, baru nanti kita akan masuk ke bimbingan teknis pengisian satu persatunya. Baik, izin Mbak Binti, kepada Mbak Binti kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, siang, Mbak. Waalaikumsalam. Namun suaranya agak terlalu kecil, maaf. Terlalu Apa kecil ya? mungkin iya, Sudah bagus belum suaranya? sudah. Oke. Terima kasih, Bu Safira. Baik. Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Binti Azizatun Nafiah. Saya tim dari tenaga ahli untuk pendampingan klinik digital, terutama untuk kegiatan self assessment kesiapan digital pemerintah daerah. Jadi Kominfo bekerja sama dengan beberapa tenaga ahli, mulai dari Universitas Gadjah Mada, kemudian ada Universitas Indonesia, ada STI Perbanas, dan seterusnya. Nanti kami teknisnya adalah dibagi beberapa tim yang kemudian tim nanti akan terjun ke pemerintah daerah untuk membantu Bapak Ibu mencapai skor SPBE yang diinginkan atau yang sudah ditargetkan daerah masing-masing. Tahun kemarin 2025 kami telah melakukan beberapa asesmen yang sudah dijelaskan Komdiji. Ada 5 kabupaten yang telah kami datangi untuk melakukan asesmen. Ada Kabupaten Semilwe Aceh, kemudian Kota Sorong Papua, Kabupaten Kupang, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Karangasem. Kelima kabupaten ini kami asesmen terlebih dahulu, untuk kemudian pada tahun ini kami lakukan pendampingan. Jadi nanti kota atau kabupaten selanjutnya yang kami asesmen akan mendapatkan pendampingan kesiapan digital pada tahun selanjutnya. Untuk detailnya, apa yang kami asesmen, izin share screen Bapak Ibu. Apa yang kami asesmen detailnya adalah sebagai berikut. Ini contoh dari laporan asesmen yang kita lakukan di Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara. Asesmen ini dilakukan pada bulan Desember tahun lalu. Detailnya, tim ahli utamanya adalah Profesor Dr. Haryada Marwidi Putra, STMkom IPM, dan saya Binti Azizatun Nafiah beserta tim dari Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdiji. Ini contoh dari laporan yang sudah kami susun, di mana kami ingin tujuan akhirnya membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa mencapai skor SPBE yang diinginkan. Makanya untuk klinik kesiapan pemerintah digital ini dikhususkan untuk pemerintah kabupaten ataupun kota yang memiliki nilai skor SPBE kurang maupun sudah cukup, ya. Tapi kita concernnya pada kota atau kabupaten yang kurang, sehingga nanti skornya SPBE pada tahun 2006 dan selanjutnya nanti akan bisa meningkat lebih baik. Itu tujuan akhir kita dalam kegiatan asesmen pemerintah digital ini. Nah, bagaimana kita bekerjanya? Bekerjanya yang pertama adalah kita akan melakukan asesmen. Asesmennya terdiri dari 6 layer. Nah, apa saja itu? Nanti saya akan jelaskan. Jadi kita akan
menggali lebih jauh lagi kesiapan dari pemerintah digital itu mulai dari tata kelola pemerintah digitalnya, keamanan cybernya bagaimana, aplikasi dan sistem informasinya bagaimana, layanan pemerintah digital, data dan manajemen informasi, serta infrastruktur digitalnya. Dari ke-6 layer itu, ya, kita akan wawancara masing-masing dari pemerintah daerah. Berikut adalah indikator yang akan kami wawancarai, ya, yang kami akan wawancarakan ke pemerintah daerah. Dalam hal ini mungkin Diskominfo ya yang paling berperan dalam menyiapkan kesiapan pemerintah digital. Yang pertama adalah layer tata kelola. Ya, di dalam layer tata kelola ini ada banyak domain assessment. Yang pertama adalah kebijakan regulasi digital. Nah, nanti kita akan menanyakan. Jadi kita cara bekerjanya adalah ketika kita wawancara, ya, nah kemudian informan Diskominfo memberikan jawaban, kami akan menilai, ya, menilai apakah Perda atau Perkada SPPE itu sudah ada atau belum, sudah diinisiasi atau belum. Untuk rubrik penilaiannya adalah 0 sampai 2. Mohon maaf ya, ini ada salahnya. Ini ada visi mulai 0 sampai 2 penilaiannya. Jadi kalau dari pemerintah daerah itu belum menginisiasi regulasi tentang SPBE, maka nanti nilainya 0. Ya. Kemudian jika masih dalam bentuk draft ataupun naskah akademik yang sudah disusun, nanti kita akan memberikan nilai 1. Ataupun kalau sudah final, sudah diharmonisasi dan sudah ditetapkan, nanti akan mendapatkan nilai 2. Untuk kebijakan dan regulasi digital. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah ketika kita wawancara, kita tahu betul posisi pemerintah daerah itu, perkembangannya, kesiapan pemerintah digitalnya itu seberapa. Ya, apakah sudah punya perda, apakah sudah punya roadmap digital daerah, apakah sudah terbentuk tim koordinasi SPBE, dan seterusnya. Ya, maka itu kami detail menanyakan bagaimana satu persatu indikator ini kami tanyakan. Makanya ketika nanti Bapak Ibu mengisi secara mandiri ataupun kami hadir di pemerintah daerah, ya, kami menginginkan untuk menjawab apa adanya. Sehingga ketika jawaban Ibu Bapak itu apa adanya, perkembangannya sesuai dengan kondisi daerah, maka kami akan merekomendasikan yang paling tepat, merekomendasikan kebijakan yang paling tepat sehingga nanti bisa mempengaruhi nilai SPBE-nya yang naik, begitu ya. Tuh. Nah, sedetail apa indikatornya? Yang pertama, untuk domain kebijakan, kami akan menanyakan perdanya sudah ada atau belum. Yang kedua adalah roadmap digitalisasi daerahnya sudah ada atau belum, ataupun sudah ditetapkan atau belum. Kemudian terkait dengan domainnya koordinasi dan tata kelola, apakah sudah terbentuk tim koordinasi SPBE? Ya, untuk menilai SPBE pasti akan ada koordinasi lintas sektor ya, lintas di dinas maupun lintas OPD dan seterusnya. Nah, itu apakah sudah ada tim koordinasi SPBE? Apakah sudah terjadi forum koordinasi ataupun telah melakukan rapat yang kontinu, ada TOR dan seterusnya, agenda kerja dan seterusnya tentang digitalisasi lintas OPD. Nah, kemudian ada lagi stabilitas organisasi terhadap rotasi. Apakah di pemerintahan Bapak Ibu itu terjadi rotasi? Ya, rotasinya cepat atau lambat? Lambat itu dalam artian jarang dirotasi. Karena ketika SDM dirotasi, ya sering berganti
berdampak pada program kinerja yang akan dilangsungkan. Kemudian terkait juga mekanisme pengawasan, evaluasi, dan sanksi kepatuhan. Apakah juga sudah diterapkan atau belum? Kemudian domain pendanaan. Pendanaan ini terkait dengan apakah proporsi APBD untuk program digital itu sudah teralokasi atau belum? Apakah sudah direncanakan atau ada alokasi sendiri ya di RKPD? Skema pembiayaan alternatif CSR hibah ya, misal dapat CSR kalau di Halmahera Timur itu contohnya dia mendapatkan bantuan internet dari Telkom. Nah, itu apakah ada atau tidak? Itu. Kemudian kapasitas pendanaan dan pelaporan keuangan SPBE itu bagaimana? Apakah sudah dilakukan atau belum? Apakah pendanaannya cukup namun belum optimal atau pendanaannya sudah memadai, laporan keuangan SPBE-nya akurat lengkap? Nah, itu nanti akan kami nilainya adalah 0 sampai 2, 0, 1, ataupun 2. Ya, tergantung dari jawaban Bapak Ibu. Ya, tergantung dari jawaban Bapak Ibu. Maka ketika kami menanyakan ataupun Bapak Ibu mengisi sendiri, kami mengharapkan untuk pengisiannya adalah sesuai fakta yang ada di lapangan. Kemudian domainnya pendanaan tadi ada keberlanjutan proyek digital. Ya. Kemudian ada integrasi pendanaan SPBE lintas OPD dan sinkronisasi dengan program pusat. Apakah pendanaan SPBE lintas OPD itu sudah terintegrasi atau belum? Kemudian untuk domain literasi digital ASN. Terkait dengan pelatihan digital ASN. Ya, apakah Diskominfo itu sudah memetakan kebutuhan pelatihan, ya, pelatihan SDM-nya terkait dengan ASN ataupun non ASN yang terkait dengan digitalisasi di pemerintahan daerah. Kemudian apakah ada insentif inovasi ASN? Ketika ASN-nya berinovasi, apakah sudah melakukan reward ataupun insentif? Kemudian domain manajemen perubahan dan budaya digital terkait dengan strategi komunikasi perubahan dan survei kesiapan budaya digital. Nah, ini terkait survei kesiapan budaya digital apakah sudah dilakukan, instrumennya sudah ada, tentunya kuesioner ataupun wawancara dan seterusnya. Nanti itu juga menjadi salah satu pertanyaan. Terkait audit dan monitoring. Audit dan monitoring ini terkait dengan evaluasi SPBE yang rutin dilakukan. Apakah sudah rutin dilakukan? Kita tahu bahwa penilaian SPBE setiap tahun dilakukan, melakukan koordinasi lintas OPD. Nah, apakah itu juga sudah dilakukan secara rutin, baik per bulan, per 3 bulan, atau per semester dan seterusnya, terkait jadwal dan instrumennya bagaimana. Kemudian indikator SPBE di RBJMD. Ya, apakah indikator-indikator SPBE itu sudah termuat dalam RBJMD daerah? Jadi nanti kita akan menilai itu. Kemudian terkait SDM TIK, ya, terkait SDM TIK ini bagaimana distribusinya SDM TIK di daerah, bukan hanya di Kominfo tapi di OPD lain itu apakah juga ada tentang fungsional penata TIK misalnya seluruh OPD, ya. Kemudian regenerasi dan kaderisasi ASN digital apakah sudah dilakukan? Kemudian adaptasi ASN terhadap sistem digital. Ya. Kalau kita ketahui pada saat ini itu banyak sekali aplikasi-aplikasi digital di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Nah, apakah ASN-ASN ini yang ada di daerah itu cukup bisa atau mampu beradaptasi pada perubahan-perubahan sistem digital?
Kemudian lanjut pada layer keamanan cyber. Yang pertama tentang kebijakan keamanan cyber. Apakah di daerah itu sudah ada tentang kebijakan keamanan cyber security policy? Ya. Kemudian keamanan teknologi, itu terkait teknis dari infrastruktur firewall-nya bagaimana, ya. Kemudian kebijakan network access control-nya bagaimana, dan seterusnya. Ini terkait infrastruktur teknologi. Kemudian keamanan data dan informasi. Ini yang cukup sangat penting kalau di daerah itu apakah sudah melakukan keamanan data maupun klasifikasi data publik. Ya. Ini nanti teknisnya bisa kita jelaskan lebih rinci di kemudian hari. Kemudian tentang audit dan kripsi data juga sangat penting karena pada saat ini ya banyak kebocoran data. Apakah pemerintah daerah itu sudah siap untuk menangani jika ada kebocoran data di pemerintah daerah? Misal websitenya itu bocor, dihack dan seterusnya. Bagaimana keamanan data dari punyanya si pemerintah daerah, gitu ya. Kemudian keamanan aplikasi. Apakah dilakukan audit keamanan aplikasi? Tentu di banyak OPD pemerintahan daerah itu banyak aplikasi-aplikasi. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan aplikasi tersebut? Nah, apakah sudah ada rencana pengujian keamanan aplikasi? Apakah sudah ada tornya, ada jadwalnya, dan seterusnya? Ya. Kemudian terkait monitoring keamanan. Terkait sistem respon insiden cyber, terkait pembentukan tim tanggap insiden cyber, dan penilaian risiko keamanan tahunan. Ini tentang kalau di Kominfo daerah itu, apakah ada ASN yang bisa menangani insiden cyber. Bentuknya apa saja insiden cyber? Banyak sekali Bapak Ibu. Sekarang kan kejahatan cyber banyak ya. Nah, itu juga berlaku untuk pemerintahan daerah. Apakah kalau ada insiden kejahatan cyber itu kemudian bisa ditangani sendiri oleh pemerintah daerah? Nah, itu yang kami akan pantau, kami akan lihat apakah pemerintah daerah itu sudah siap terhadap itu. Kemudian pada layer aplikasi, kita akan lihat katalog dan portofolio aplikasi. Apakah sudah punya inventaris aplikasi lintas OPD? Jadi biasanya kalau di Kominfo itu sudah menginventaris ya, setiap tahun inventarisnya aplikasinya bertambah apa saja, berkurang apa saja, dan seterusnya. Kemudian redundancy aplikasi antar OPD. Apakah ada tumpang tindih aplikasi atau sudah jadi satu aplikasi besar semacam SSO ya, single submission, yang bisa kemudian satu layanan itu, satu aplikasi bisa beberapa layanan yang terintegrasi. Kemudian siklus hidup aplikasi. Ini terkait dengan dokumentasi versi. Biasanya kalau versi di aplikasi itu kan selalu berkembang ya Bapak Ibu. Seperti Android ya. Android 1.0, 2.0, 3.0 setiap tahunnya mungkin berkembang sampai sekarang. Sama halnya aplikasi yang didevelop di pemerintah daerah masing-masing. Nah, apakah perubahan versi-versi dari tahun ke tahun adanya pengembangan dari aplikasi itu sudah terinventarisir atau belum? Ya. Apa perubahannya? Dan seterusnya. Rencana ke depan mau ditambahkan apa dan apa? Itu terkait dengan siklus hidup aplikasi. Kemudian decommission aplikasi lama. Misal kalau aplikasi lama itu sudah tidak dipakai atau migrasi, ya, apakah data yang ada di aplikasi lama itu juga diimigrasikan atau bagaimana? Atau dihapus ya. Kemudian tentang audit TIK aplikasi, apakah sudah dilaksanakan atau belum? Terkait layanan pemerintah, layer layanan pemerintah, adalah proses bisnis dan simplifikasi terkait dengan ketersediaan peta proses bisnis lintas OPD.
Yang kedua tentang proses layanan publik terdigitalisasi. Ya. Jadi apakah sudah ada layanan prioritas digital, daftar layanan targetnya, analisa BPR-nya, ataupun tentang alur ya, SOP, SDM, apakah sudah siap atau belum. Tentang layanan juga terkait domainnya interoper dan aplikasi. Ya, apakah menggunakan API Gateway ataupun website web service aktif ataupun infrastruktur microservice-nya itu bagaimana. Jadi tentang terkait pola arsitektur aplikasi. Ya ini secara teknis banget. Nanti ada tim yang dari TIK, tim ahli dari TIK nanti akan menanyakan secara detail terkait teknis infrastruktur yang ada di pemerintahan daerah. Kemudian tentang domain pemanfaatan data. Ini terkait portal data daerah, open data. Ya. Kalau sekarang pemerintah daerah kan punya open government data ya, atau open data, atau satu data. Nah, masing-masing daerah apakah sudah menginisiasi atau belum, sudah ada rancangannya atau belum, dan seterusnya. Dashboard analitik pimpinan, apakah sudah memiliki atau belum. Ya. Kemudian pemanfaatan teknologi manajerial. Domainnya dashboard pimpinan dan data analitik terkait decision support system dan sudah. Jadi pemanfaatan teknologi manajerial itu ada dashboard pimpinan dan data analitik itu terkait dengan indikator pimpinan itu sudah menyiapkan tentang data analitik atau belum. Biasanya kalau data-data per lintas OPD ya itu bisa dibuatkan data analitik bentuknya dashboard. Itu hanya untuk pimpinan. Tujuannya untuk apa? Biasanya untuk merumuskan sebuah kebijakan berdasarkan data. Itu sangat teknis juga nanti kita akan tanyakan. Kemudian layer data, itu ada tata kelola data dan kualitas standarisasi data. Tata kelola data terkait dengan kebijakan manajemen data daerah. Apakah sudah ada kebijakannya atau belum? Yang kedua, hak akses dan pembagian data antar OPD. Ya. Apakah datanya sudah jadi satu, bisa berbagi data, ataupun ada SOP akses antar lintas OPD. Kemudian tentang kualitas dan standarisasi data, itu terkait dengan prosedur verifikasi atau validasi data. Apakah sudah ada prosedurnya atau belum, SOP-nya bagaimana, dan jadwal atau formulir verifikasinya apakah sudah siap digunakan atau belum. Kemudian standar metadata, yang tadi saya sebutkan, satu data Indonesia. Apakah sudah memenuhi standar satu data Indonesia atau belum metadatanya ya? Template-nya sudah mengacu ke sana atau belum, dan seterusnya. Terkait terakhir ini infrastruktur TIK yang meliputi dari infrastruktur jaringan dan aksesibilitas. Ketersediaan jaringan intra pemerintah, apakah menggunakan LAN, ya VPN atau dan seterusnya, bagaimana tipologinya, ya peta kebutuhan dan rancangan awal tersedianya, desain jaringan ya antar OPD atau masing-masing OPD itu melakukan pengadaan internet sendiri dan seterusnya. Kemudian tentang rasio OPD dengan akses internet broadband. Apakah sudah inventarisasi ataupun daftar kebutuhannya ataupun RAB-nya juga tersedia dan seterusnya. Kemudian koneksi desa atau unit pelayanan publik ke jaringan Pemda. Ini konektivitas ya baik ke kecamatan maupun sampai ke desa. Apakah juga sudah dilakukan? Ketersediaan akses internet. Apakah masih terbatas atau sudah terjangkau semua akses internet ke desa? Ya. Kemudian ketersediaan perangkat TIK bagi OPD
ketersediaan listrik dan stabilitas daya server. Apakah server ini masih numpang ya, ataupun di pihak ketiga, atau sudah dikelola sendiri masing-masing pemerintahan daerah. Nanti kita secara teknis juga mempertanyakan itu. Itu kaitannya dengan adanya pusat data, pemanfaatan pusat data nasional. Ya, apakah sudah melakukan kesesuaian ke cloud atau hybrid dan seterusnya. Juga pusat data itu terkait dengan monitoring server yang tadi saya sebutkan, ataupun storage yang mewadahi data-data dari aplikasi-aplikasi ataupun website yang ada di pemerintah daerah. Rencana dan uji disaster recovery plan, DRP. Ya, apakah sudah ada DRP atau belum? Draftnya bagaimana? Apakah sudah final atau belum? Kemudian manajemen operasional TI, apakah sudah ada helpdesk TI yang aktif? Ya, jika OPD lain itu mendapatkan kesusahan atau masalah dalam TIK, ya, apakah Kominfo di masing-masing daerah itu sudah ada helpdesk-nya untuk membantu? Atau terpusat kemana helpdesk ini? Sudah tersedia atau belum? Gitu ya. Kemudian prosedur pemeliharaan rutin. Apakah sudah ada maintenance yang rutin untuk infrastruktur maupun infrastruktur TIK ya, maupun jaringan yang ada di pemerintahan daerah. Kemudian terkait SLA layanan internal TI. Ini juga terkait dengan sudah ada layanan SLA atau belum. Ada 50 indikator dari 6 layer yang kami akan tanyakan, ataupun nanti teknisnya pada tahun ini mengisi secara mandiri. Ada beberapa dari tim kami nanti yang akan ke daerah Bapak atau Ibu sekalian untuk membantu ya. Jadi hasil akhir dari pertanyaan ini, hasil akhir dari nilai 0 sampai 2 ini nanti kami akan rata-rata per layer, yang kemudian kami akan mendapatkan hasilnya, rata-ratanya berapa, nanti akan ada yang kurang, ada yang sudah siap, ada yang belum siap, ada yang sudah siap. Kami akan mengintervensi atau memberikan rekomendasi kebijakan untuk yang belum siap. Jadi indikator-indikator yang belum siap ini bisa kami rumuskan rekomendasi kebijakannya untuk ditindaklanjuti menjadi sebuah pendampingan, ya, pendampingan. Jadi nanti langkah awal yang dilakukan adalah melakukan asesmen setiap pemerintahan daerah, terutama untuk pemerintahan daerah yang memiliki SPBE kurang, ya, nilainya kurang. Nah, dari situ ketika sudah asesmen ya, hasilnya nanti akan kita olah ya berdasarkan indikator 59 indikator ini, yang kemudian kita olah menjadi ada hasil akhirnya rata-rata, dan kita petakan indikator mana yang belum siap. Ya. Karena kita akan menilai siap belum siap. Ketika ada yang belum siap, ya indikatornya ada yang belum siap, nanti kita akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk mendampingi. Ya, ada kegiatan pendampingan. Gitu. Teknik pengumpulan datanya, kita melakukan survei, wawancara, ya, wawancara dan observasi langsung. Ini ditujukan jika ada tim dari kami nanti hadir di pemerintahan daerah Bapak Ibu sekalian. Ini mekanismenya scoring dan analisis data. Nah, ini kategorisasinya ya. Ada yang belum siap 0 sampai 0,6. Jadi dan implementasinya masih sangat terbatas.
Nah, dari skor ini nanti, jika rata-rata Bapak Ibu pemerintah daerah yang berada di rentang skor ini, maka nanti kita berikan rekomendasi kebijakan. Jika rentang skornya 0,67 sampai 1,33 itu sudah cukup siap. Ya, cukup siap. Menunjukkan bahwa indikator telah diterapkan namun belum optimal. Atau skor 1 In P1, progress. P2 ataupun P3 mana kodenya yang belum optimal atau belum siap. Nanti kita akan rumuskan hasil akhirnya, kita akan merumuskan rekomendasi kebijakan. Bentuknya berupa rencana aksi prioritas mulai tahun 2026 sampai 2028, ya, 3 tahun ke depan. Ada tahun ke-1, kedua, dan ketiga. Ini contoh dari Kabupaten Halmahera. Cukup sekian untuk dari asesmen kami. Kami sampaikan ke moderator untuk melanjutkan acara, mungkin tanya jawab atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Binti atas paparannya, penjelasan gambaran umum terkait asesmen kesiapan digital beserta indikator-indikator yang ada. Jadi di sini akan ada sebanyak 59 indikator yang akan kami nilai dalam self assessment kesiapan digital ini. Lalu untuk angkanya nilainya dari 0 sampai 2, dengan 0 itu yang paling rendah, yaitu belum siap, dengan nilai 2 itu adalah nilai tertinggi, di mana menandakan bahwa indikatornya sudah siap. Baik, tanpa berlama-lama, kami akan serahkan kepada narasumber berikutnya, yaitu Profesor Harya Widiputra, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan Perbanas Institut. Profesor Harya ini merupakan salah satu tenaga ahli yang bergabung dalam tim asesmen kesiapan digital. Baik, kepada Profesor Harya kami persilakan.